Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuritu with Miss Tia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1 dan subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pidato. Yang pertama, pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Selanjutnya, teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu, misalnya teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Nah, berikut ini adalah cara menentukan konsep atau rancangan pidato. Misal konsep pidatonya tadi itu kita mengambil tema, contohnya adalah rencana program pos pelayanan terpadu. Lalu ada pembicaranya itu adalah Bu Sekar selaku ketua RT. Lalu pendengarnya adalah warga kampung Sentosa, tempatnya di balai desa, dan urutan isi pidatonya nanti yang pertama ada pembukaan, lalu memotivasi warga. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya kesehatan, lalu mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan serta, dan penutup. Selanjutnya isi teks pidato. Yang pertama adalah salam pembuka. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu merupakan bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Lalu bagian yang ketiga ada isi. Bagian isi itu adalah bagian teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Lalu yang keempat ada kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Lalu yang kelima ada bagian dari salam penutup. Bagian salam penutup ini adalah bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Lalu yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Lalu yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup.
Bagian yang keempat, lalu prosesnya adalah rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang tadi dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Tadi kan membuat kerangka lalu dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Nah, dalam merangkai pidato, perhatikan juga kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Lalu latihan membaca pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Selanjutnya, pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara urut. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh pembuat kerangka atau rancangan pidato. Nah, rancangan pidatonya itu adalah temanya yaitu ajakan gemar membaca. Judulnya tumbuhkan minat membaca masyarakat, dan poin-poin penting isi pidatonya itu ada yang pertama salam pembuka berisi kalimat sapaan, lalu pendahuluan berisi pemaparan data tingkat literasi di Indonesia sesuai survei internasional. Yang ketiga, inti berisi pembahasan berupa manfaat membaca dan ajakan membaca. Yang keempat, penutup berisi ringkasan dan harapan untuk menumbuhkan minat baca. Yang kelima, salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat teks pidato. Yang pertama, menentukan maksud dan tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, menguraikan secara mendetail. Nah, selanjutnya adalah menyampaikan teks pidato. Teks pidato terdiri atas 3 bagian utama. Tadi itu ada pembuka. Pembuka itu isinya adalah salam pembuka dan kalimat pembuka. Lalu ada bagian isi, yaitu berisi isi dari pidato tersebut yang disampaikan, dan bagian penutup. Bagian penutup itu isinya adalah kalimat penutup dan salam penutup. Pada bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisikan topik secara lengkap serta beberapa ajakan, seruan, ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik pidato. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato. Yang pertama, bagian pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Nah, latar belakang permasalahan itu berarti apa yang mendasari orator atau kita mengambil topik dari topik isi dari pidato tersebut gitu. Misalnya saat karena hari pahlawan gitu. Latar belakang permasalahannya. Lalu yang kedua ada bagian isi. Bagian isi merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Lalu yang ketiga ada bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pidato. Yang pertama, memahami isi pidato. Yang kedua, mampu mencairkan suasana. Yang ketiga, tidak hanya melihat pada teks. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Yang kelima, menggunakan gerakan tubuh yang wajar.
Yang keenam, menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Ya, dan yang ketujuh, berpenampilan sopan, percaya diri, dan penuh semangat. Selanjutnya, menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih belum, bisa langsung jeprek tulis dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.